Perhatian, konten dalam video ini belum dikonfirmasi. Harap disimak secara rasional. Apa yang disampaikan dalam video ini hanya menceritakan sebuah kisah yang menarik sebagai bahan kajian. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam pemirsa, mari bersama mata ketiga kita telusuri misteri dunia yang belum terungkap. Di Mediterania yang misterius, terdapat banyak mitos dan legenda tentang makhluk raksasa. Seperti raksasa bermata satu dan raksasa berambut merah yang terkenal, sehingga Mediterania juga dianggap sebagai kampung halamannya makhluk raksasa. Konon katanya, bayangan makhluk raksasa ada di mana-mana di Laut Mediterania. Di mata banyak orang, makhluk raksasa ini hanyalah legenda. Namun orang-orang menemukan banyak bangunan besar yang tidak biasa di Pulau Malta, Laut Mediterania. Salah satu kuil megalitik ternyata dibangun 12.000 tahun yang lalu. Hal ini tidak hanya mungkin menjadi bukti bahwa makhluk raksasa itu ada, bahkan menunjukkan bahwa kawanan makhluk raksasa ini penduduk asli bumi. Berikut mari kita telusuri sejenak berbagai jejak yang ditinggalkan oleh makhluk raksasa di bumi, termasuk rumah yang pernah mereka tinggali. Bahkan sistem transportasi kereta api yang dibangun di Laut Mediterania yang dibangun 10.000 tahun silam. Lalu siapa gerangan sebenarnya yang membangunnya kala itu? Makhluk raksasa di Laut Mediterania. Dalam budaya kuno di seluruh dunia, kita dapat menemukan catatan terkait makhluk raksasa. Legenda mengatakan bahwa ada ras raksasa berambut merah di Amerika Serikat bagian barat daya dan di belahan bumi lainnya. India juga memiliki catatan dalam bahasa Sanskerta tentang makhluk raksasa. Menurut legenda, Buddha mereka adalah raksasa berkulit biru setinggi 2,7 meter. Selain itu, bagi penduduk asli Pulau Paskah, patung-patung batu besar yang didirikan di pulau itu dibangun oleh makhluk raksasa. Mungkin bagi kebanyakan orang zaman now, makhluk raksasa hanyalah legenda. Tetapi bagi masyarakat di Laut Mediterania, makhluk raksasa itu memang pernah eksis, karena orang-orang di sana dapat menemukan puluhan ribu jejak yang ditinggalkan oleh kawanan raksasa. Konon katanya, banyak makhluk raksasa tinggal di wilayah Mediterania lebih dari 10.000 tahun silam. Mereka tidak hanya membangun berbagai bangunan megalitik, tetapi juga membawa pengetahuan dan budaya yang maju kepada masyarakat setempat, dan semua ini bukan tanpa dasar. Kita tahu, Laut Mediterania adalah sebidang lautan antara Eropa, Afrika, dan Asia. Iklim yang hangat dan tanah yang subur di sini telah melahirkan beberapa peradaban tertua dalam sejarah manusia, termasuk Mesopotamia, Mesir, Persia, Fenisia, Yunani kuno, dan peradaban Romawi kuno. Beberapa peradaban kuno ini memiliki wawasan yang luar biasa tentang astronomi, astrologi, dan matematika lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Dan mereka juga menciptakan cara baru untuk memahami dunia. Misalnya kalender 12 bulan yang kita gunakan sekarang dirancang oleh para astronom Mesopotamia. Sementara sistem demokrasi dan jury trial atau persidangan juri saat ini berasal dari filsafat Yunani kuno. Mengapa wilayah Mediterania memiliki sistem pengetahuan yang begitu maju pada waktu itu? Mungkinkah itu semua diajarkan kepada mereka oleh para raksasa yang pernah datang ke negeri ini? Seperti yang mereka katakan, hampir di setiap peradaban di wilayah Mediterania, legenda tentang raksasa dapat ditemukan dalam dokumen atau karya seni mereka. Tentu saja ini bukan sekedar legenda, karena banyak situs sejarah yang menunjukkan bahwa semua bangunan megalitik itu sama sekali bukan dibangun oleh manusia bumi. Kuil megalitik Malta. Pulau Malta yang terletak di tengah Laut Mediterania adalah negeri misterius. Dan tak disangka, di atas pulau kecil yang hanya seluas 246 km persegi ini, terdapat 7 bangunan tertua di dunia, sekaligus merupakan situs megalitikum terbesar di Eropa. Sejarahnya bahkan jauh lebih tua dari piramida Mesir dan Stonehenge Inggris. Menurut sejarawan Arus Utama, bahwa penduduk pertama Pulau Malta
bermigrasi dari Sisilia pada 5200 sebelum Masehi dan hingga kini sejarahnya sudah lebih dari 7000 tahun. Struktur megalitik yang ditemukan di Pulau Malta saat ini dianggap oleh para arkeolog sebagai kompleks arsitektur kuno terbesar yang pernah ditemukan di muka bumi. Di antaranya kuil Gantija atau menara raksasa di Pulau Gozo, Malta, yang memiliki sejarah lebih dari 5500 tahun. Menurut legenda, kala itu ada seorang dewi raksasa yang jatuh cinta dengan seorang pria biasa dan melahirkan seorang anak laki-laki. Belakangan sang raksasa membangun kuil-kuil ini saat menyusui bayi mereka, sehingga disebut Gantija dalam bahasa Malta oleh penduduk setempat. Jika diterjemahkan artinya adalah raksasa. Beberapa arkeolog tidak menganggapnya sebagai legenda, tetapi besar kemungkinan memang pernah eksis, karena mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana caranya orang-orang pada lebih dari 5000 tahun silam itu membangunnya. Pertama, bagian depan kuil tingginya lebih dari 8 meter. Dan yang sulit dipercaya adalah batu yang digunakan untuk tembok kota di kuil itu ternyata setinggi 6 meter, yang masing-masing beratnya lebih dari 20 ton, dan tetap berdiri tegak meski lebih dari 5000 tahun diterjang angin dan hujan. Bahkan sejarawan arus utama juga tidak dapat menjelaskan bagaimana orang-orang pada 5000 tahun silam itu secara presisi menata batu-batu besar ini. Menurut peneliti, jika pembangunan bangunan megalitik ini benar-benar manusia biasa seperti kita pada umumnya, maka mereka pasti memiliki teknologi khusus. Jika tidak, bagaimana mungkin membangun rumah sebesar itu dengan batu seberat 20 ton, kecuali mereka adalah manusia raksasa? Lantas, dari mana asal mereka jika memang mereka adalah manusia raksasa? Mungkin kita dapat menemukan jawabannya di kuil matahari misterius lainnya. Jam matahari. Kuil matahari ini juga dikenal sebagai kuil Menajra, terletak di pesisir selatan Pulau Malta. Kompleks kuil megalitikum ini terdiri dari 3 ruang oval yang saling berhubungan. Menurut ilmuwan arus utama, kuil ini dibangun lebih dari 5600 tahun yang lalu sebagai produk dari periode yang sama dengan kuil Gantija. Keunikannya terletak pada jam matahari kuno. Kala itu, orang-orang bisa secara akurat menentukan titik waktu penting seperti titik balik matahari musim semi dan titik balik matahari musim panas berdasarkan posisi sinar matahari di altar dan pilar batu di kuil. Fungsi unik ini telah membangkitkan minat dan peneliti Paul Meyclef, seorang profesor yang mengajar di banyak universitas. Dalam sebuah buku berjudul Menajra Prehistoric Temple, A Calendar in Stone, yang diterbitkan pada tahun 1952, Paul menyebutkan bahwa pembangunan kuil matahari mungkin sekitar 10.200 sebelum Masehi. Ditariknya kesimpulan ini karena sudut kemiringan bumi pada titik balik matahari musim panas 12.000 tahun lalu itu akan menyebabkan sinar matahari menembus tepat melalui pintu masuk kuil dan langsung memancar ke pilar batu di tengah altar. Karena sudut kemiringan bumi pada titik balik matahari musim panas berbeda setiap tahun, sehingga tidak setiap titik balik matahari musim panas, sinar matahari dapat bersinar pada posisi yang tepat. Periode ini memiliki jangka waktu yang sangat panjang, sekitar 26.000 tahun. Atas dasar ini, Profesor Paul menarik kesimpulan bahwa kuil matahari dibangun pada 12.000 tahun silam. Jika analisisnya benar, ini berarti kuil di wilayah Malta sejarahnya lebih dari 6.000 tahun lebih tua sebelum munculnya peradaban paling awal yang diketahui di bumi. Lalu bagaimana proses pembangunan megalitik yang begitu presisi itu dibangun di atas pulau terpencil tersebut? Sehubungan dengan itu, banyak peneliti mencetuskan dugaan yang berani. Teknik arsitektur ini mungkin diturunkan oleh ras raksasa kepada orang-orang Malta. Kawanan raksasa tersebut besar kemungkinan bukan penduduk asli bumi, karena secara teoritis, jika makhluk raksasa itu benar-benar berasal dari planet lain, maka sebagian besar planet yang mereka tempati jauh lebih kecil dari bumi. Karena seiring dengan mengecilnya ukuran bumi, gaya gravitasi yang dihasilkannya juga akan menjadi lebih kecil.
sehingga perawakan makhluk luar angkasa ini akan menjadi jauh lebih besar dari manusia. Jadi, mungkinkah berbagai bangunan megalitik di Malta itu dibangun oleh peradaban yang muncul lebih dari 10.000 tahun yang lalu? Apakah makhluk raksasa dari luar angkasa itu memberikan bantuan atas bangunan-bangunan megalitik? Belakangan, orang-orang menemukan jaringan transportasi raksasa yang luar biasa di Pulau Malta, bahkan membentang hingga ke laut dalam. Misteri jejak roda di Malta. Wilayah di pantai barat daya Malta terdapat beberapa lintasan atau jejak roda unik yang paling membingungkan di bumi. Pasalnya ada ratusan jejak seperti bekas roda di tanah kapur di daerah ini. Lintasan-lintasan ini saling bersilangan, seperti sistem perkereta-apian modern. Jejak yang aneh memiliki lebar sekitar 1,2 meter dan jaraknya merata. Panjangnya bervariasi dari beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer. Penulis Gordon Weston telah mempelajari jejak aneh ini selama lebih dari 1 dekade. Pada tahun 2010, ia menulis sebuah buku berjudul The Multi-Scut Roads. Gordon mengemukakan berbagai hipotesis tentang proses pembentukan bekas roda tersebut, seperti kereta salju atau kereta luncur, moda transportasi tertua yang diketahui dan semacamnya. Tetapi pada akhirnya ia menemukan bahwa berbagai alat transportasi kuno yang dikenal manusia tidak akan bisa menyebabkan jejak seperti itu, sehingga sains belum mampu menjelaskan misteri ini. Dan yang lebih aneh lagi adalah orang-orang menemukan bahwa beberapa bekas roda memanjang dari daratan ke Laut Mediterania dan bekas roda muncul kembali di teluk sisi lain. Sebelumnya ada beberapa peneliti memasuki Laut Mediterania untuk mencari fakta sebenarnya dan menemukan ternyata masih banyak bekas roda seperti itu di laut. Sampai di sini, mungkin ada yang mengerutkan kening heran. Memangnya wilayah Laut Mediterania yang luas itu masih berupa daratan ketika bekas roda ini terbentuk? Gordon yang telah mempelajari fenomena ini selama bertahun-tahun juga mengatakan bahwa permukaan laut saat ini memang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dan menurut ahli geologi, jika ingin memunculkan bekas roda di dalam air itu, maka permukaan laut harus lebih rendah 91 meter daripada permukaan saat ini. Permukaan serendah itu terakhir kali muncul sebelum akhir zaman es terakhir atau sekitar 10.000 sebelum Masehi. Oleh karena itu diduga bahwa kemungkinan ras raksasa dan orang-orang Malta menggunakan suatu teknologi yang tidak diketahui untuk mengangkut batu raksasa ke pulau pada 12.000 tahun silam dan meninggalkan jejak seperti bekas roda ini. Jika benar demikian, maka keberadaan jejak roda ini sesuai dengan kesimpulan Profesor Paul yang mengatakan bahwa kuil matahari megalitik Malta dibangun 12.000 tahun yang lalu. Dan satu lagi yang membuat sakit kepala kawanan peneliti adalah bahwa jejak roda ini tidak hanya terlihat di Pulau Malta. Mereka juga menemukan jejak buatan yang saling bersilangan di tempat-tempat seperti Tunisia dan Sisilia, yaitu bekas roda terdapat di sebagian besar wilayah sekitar Laut Mediterania. Sehingga ada yang menduga jejak roda itu sepertinya terkait dengan ras raksasa yang pernah menduduki wilayah ini. Mungkin pada 12.000 tahun yang lalu, ras raksasa membangun jaringan transportasi raksasa yang membentang hingga ke Laut Mediterania itu karena beberapa faktor. Dan bekas roda yang dilihat orang sekarang mungkin merupakan jejak yang ditinggalkan oleh ras raksasa di bumi puluhan ribu tahun lampau. Jalur lalu lintas dan bangunan megalitik di seluruh Mediterania itu memang tidak terlihat seperti hasil karya manusia seukuran kita. Tetapi jika mereka memang benar-benar pernah eksis lebih dari 10.000 tahun yang lalu, apakah ada bukti lain? Terkait ini, bagi teman-teman yang tertarik bisa mencari tahu di playlist video mata ketiga yang berjudul Arkeolog Temukan Tulang Kerangka Makhluk Raksasa, Maka Makhluk Raksasa Alien di Sardinia. Mungkin Anda akan mendapati bahwa legenda tentang ras raksasa itu bisa jadi bukan hanya sekedar legenda. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.